Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dalam masa pandemi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, yang pertama kita berdoa terlebih dahulu, menganut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada video kali ini, pada pertemuan kali ini ya, kita masih dalam rangka pembelajaran secara daring, sehingga pada pertemuan kali ini Ibu sudah membuatkan materi mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan yang selanjutnya. Pada pertemuan minggu kemarin kan kita sudah membahas mengenai usaha ya. Nah, pada pertemuan atau video kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, di sini sudah ada gambar seseorang yang sedang mengangkut barang ya, untuk memindahkan dari satu titik ke titik yang lain menggunakan alat bantu gerobak dorong. Nah, ternyata ketika kita itu menggunakan gerobak dorong untuk memindahkan barang yang berat, itu akan lebih mudah, akan lebih meringankan kita ya, dibandingkan ketika kita memindahkan barang itu menggunakan tangan kosong. Selain itu, ketika kita memotong kertas, membuka bingkisan kado, atau membuka bungkus makanan, itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan alat bantu berupa gunting. Kemudian sekrup ya, itu kan digunakan untuk menyatukan kayu ya, sehingga kita dapat membuat, atau para tukang itu bisa membuat meja, kursi yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, ada juga ketika kita melakukan praktikum di lab, kita mungkin membutuhkan alat bantu berupa pinset untuk memindahkan objek atau mengambil objek yang ukurannya itu kecil gitu. Nah, alat-alat bantu itu merupakan bentuk dari salah satu anugerah ya. Karena apa? Karena Tuhan itu telah menciptakan manusia itu dengan diberikan akal pikiran. Nah, melalui akal pikiran itu manusia itu dapat menemukan berbagai alat seperti yang sudah disebutkan barusan. Nah, tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentunya kita itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian, bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas? Nah, untuk mengetahui alasannya, simak video ini sampai selesai ya. Ketika kita melakukan aktivitas seperti yang sudah disebutkan di awal video tadi, itu merupakan alat bantu atau pesawat sederhana yang fungsinya yaitu untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas gitu. Nah, pesawat sederhana ini ada 4 jenis, yaitu di sini ada katrol, kemudian ada roda berporos, ada bidang miring, dan juga ada pengungkit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu katrol. Nah, katrol itu terdapat 3 jenis katrol. Ya, di sini itu ada katrol tetap tunggal, ada katrol tunggal bebas, dan juga katrol majemuk. Katrol majemuk itu merupakan gabungan dari dari katrol tunggal dan juga katrol bebas. Ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing katrol ini, saya sudah membuat alat peraga mengenai katrol. Silahkan simak video penjelasannya. Nah, di sini sudah terdapat alat peraga untuk jenis-jenis katrol. Yang pertama, ini merupakan alat peraga untuk katrol tetap, dan ini merupakan alat peraga untuk katrol bebas, dan yang terakhir itu merupakan alat peraga untuk katrol majemuk. Nah, untuk yang pertama, ini merupakan alat peraga katrol tetap. Nah, di sini ketika tali yang terhubung dengan katrol itu ditarik ke bawah, maka secara otomatis beban itu akan terangkat ke atas. Nah, dari katrol tetap ini, keuntungan mekanis yang dihasilkan itu sama dengan 1, karena pada katrol tetap itu gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Nah, beda halnya dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas itu berubah-ubah dan tidak dipasang di tempat tertentu seperti pada katrol tetap ini. Nah, ini merupakan alat peraga untuk katrol bebas. Nah, katrol bebas itu berfungsi untuk melipatkan gaya.
sehingga gaya pada kuasa ini yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pada katrol tetap tadi. Nah, katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Adapun keuntungan mekanis dari katrol bebas itu sendiri adalah 2 ya. Sehingga ketika kita memberikan gaya kuasa pada bendanya itu sebesar 1N, maka gaya beban yang akan diangkat itu adalah 2N, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengangkat beban dengan gaya kuasa yang diberikan itu kecil tapi gaya beban yang diangkat itu besar. Itu untuk katrol bergerak. Kemudian yang ketiga itu adalah katrol majemuk. Nah, agar gaya kuasa yang diberikan kepada benda itu semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap, ya, ini merupakan katrol tetap dan ini merupakan katrol bebasnya. Nah, di alat peraga yang saya buat ini, katrol majemuknya itu terdiri dari satu katrol tetap dan juga satu katrol bebas. Nah, alat peraga untuk katrol majemuk ini biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Adapun keuntungan mekanis dari katrol majemuk itu sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya di alat peraga yang sudah saya buat ini, keuntungan mekanisnya itu sebesar 2, karena di sini tali yang digunakan untuk menyokong berat bebannya itu sebesar 2, yaitu tali yang ini dan yang ini. Tali yang ini itu tidak terhitung dikarenakan tali yang ini itu merupakan tali kuasa. Nah, ketika ini digunakan maka akan seperti ini. Sehingga katrol majemuk ini dapat mengangkat benda yang lebih berat tapi dengan gaya kuasa yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, dari video penjelasan tadi alat peraga barusan itu kan katrol majemuk yang saya buat itu merupakan katrol majemuk untuk yang ini ya, untuk yang satu katrol tetap dan juga satu katrol bebas. Nah, di gambar samping ini ada 2 katrol, yaitu 2 katrol tetap dan juga 2 katrol bebas. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di sini itu gaya kuasa yang dimilikinya itu lebih banyak. Di sini gaya kuasanya itu ada 4 ya. Kemudian sehingga keuntungan mekanisnya itu tentunya juga akan berbeda dibandingkan dengan katrol majemuk dengan satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Nah, keuntungan mekanis itu merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Nah, caranya untuk mengetahui keuntungan mekanis itu yaitu dengan membandingkan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan kepada benda. Atau dapat dirumuskan dengan KM, keuntungan mekanis, sama dengan gaya beban yang disimbolkan dengan FB dibagi dengan gaya kuasa yang disimbolkan dengan FK. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Contohnya itu adalah katrol tetap tunggal. Nah, katrol itu hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Karena pada katrol tetap tunggal itu hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1, yang dikarenakan besar gaya kuasanya itu sama dengan besar gaya beban. Nah, selanjutnya adalah jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu roda berporos. Nah, pada layar itu sudah terdapat gambar roda gigi pada sepeda atau yang dinamakan dengan gear. Nah, roda gigi dan ban pada sepeda itu merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong ke dalam roda berporos, di mana roda gigi itu berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan ban sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Nah, bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring itu adalah tangga, sekrup, dan juga pisau. Nah, pada gambar di layar ini itu merupakan gambar ketika benda
yang kotak berwarna hijau itu berada di bidang miring ya. Segitiga yang berwarna oranye itu merupakan bidang miring. Nah, bidang miring, keuntungan mekanis bidang miring itu dapat dihitung dengan rumus KM bidang miring sama dengan LH, di mana L itu merupakan gaya beban bidang miring dan H itu merupakan gaya kuasa bidang miring. Kemudian, jenis pesawat sederhana yang selanjutnya itu adalah pengungkit. Nah, pengungkit itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Nah, gambar di layar itu merupakan posisi lengan kuasa dan lengan beban pada pengungkit. Ya, pengungkit itu dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya yaitu dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban, di mana panjang lengan kuasa itu merupakan jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Nah, karena syarat kesetimbangan tuas itu merupakan FB atau gaya beban dikalikan dengan LB lengan beban sama dengan FK lengan gaya kuasa dikalikan dengan LK lengan kuasa, dan KM keuntungan mekanis itu merupakan gaya beban dibagi gaya kuasa seperti tadi, maka dapat ditentukan nilai keuntungan mekanis tuas yaitu LK dibagi LB atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban akan menghasilkan keuntungan mekanis tuas. Nah, pengungkit itu terdapat 3 jenis, yaitu ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, perbedaan dari masing-masing pengungkitnya itu adalah letak dari gaya kuasa, tumpuan, dan gaya beban. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, kita ingat titiknya ya, titik tengah antara dua faktor lainnya. Misalnya, jenis pengungkit pertama itu tumpuan itu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Sedangkan pengungkit jenis kedua, gaya beban itu di antara gaya kuasa dan tumpuan. Dan pengungkit jenis ketiga, gaya kuasa yang berada di antara gaya beban dan tumpuan. Nah, itu saja penjelasan materi mengenai pesawat sederhana yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat tutur kata atau perilaku dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.